Halo, selamat datang di channel Yesaya07. Menyapa kembali, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Kembali lagi di video kali ini saya akan membahas masih di teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi, di mana topik kali ini mengenai WiFi yang tentunya saat ini banyak kita gunakan. Untuk itu, sebelum saya masuk kepada penjelasan mengenai WiFi, tidak lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Yesaya07. Kita langsung saja ke topik pembahasan mengenai WiFi. Terlihat di sini WiFi atau dikenal dengan wireless fidelity, yaitu suatu teknologi komunikasi nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk dapat saling bertukar informasi. Teknologi WiFi saat ini banyak digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan laptop, hingga ke perangkat elektronik lainnya seperti televisi, DVD player, digital kamera, printer, konsol game, dan bahkan lebih luas lagi hingga ke perangkat rumah tangga lainnya seperti lampu, kulkas, dan pengaturan suhu atau AC. Jadi ini teknologi yang tentunya digunakan pada lingkungan sekitar kita, di mana teknologi ini yang dinamakan dengan WiFi. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara kerja WiFi yang tentunya saat ini kita gunakan. Kita lihat di sini penjelasannya, di mana WiFi sering disebut juga dengan WLAN atau Wireless Local Area Network, di mana sinyal radio adalah kunci yang memungkinkan komunikasi dalam jaringan WiFi. Sekali lagi, WiFi sering disebut juga WLAN atau Wireless Local Area Network, di mana sinyal radio adalah kunci yang memungkinkan komunikasi dalam jaringan WiFi. Teknologi WiFi ini tentunya menggunakan dua frekuensi gelombang radio dalam mengirimkan dan menerima sinyal radio. Kedua frekuensi gelombang radio tersebut adalah frekuensi 2,4 GHz dan frekuensi 5 GHz, di mana router menerima data dari internet akan menerjemahkan menjadi sinyal radio yang kemudian ditransmisikan dari antena WiFi ke perangkat penerima WiFi seperti ponsel pintar dan laptop yang dilengkapi dengan rangkaian Wi-Fi. Komputer atau ponsel pintar menerima sinyal WiFi ini akan segera membaca dan menerjemahkan menjadi data yang dapat dimengerti oleh perangkat-perangkat tersebut. Jadi ini salah satu cara kerja WiFi yang tentunya saat ini kita gunakan di lingkungan sosial kita. Ada dua frekuensi yang tentunya digunakan di Wi-Fi ini adalah frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Tentunya dengan perangkat router sebagai penerima untuk data yang dari internet akan tentunya menerjemahkan menjadi sinyal radio yang kemudian ditransmisikan dari antena Wi-Fi ke perangkat penerima Wi-Fi seperti ponsel pintar dan tentunya laptop. Ini salah satu cara kerja WiFi yang tentunya ada di lingkungan sosial kita. Selanjutnya kita lihat di sini ada dua jenis jaringan yang tentunya sebelumnya dibahas mengenai jaringan WLAN atau Wireless Local Area Network, di mana untuk jaringan pertama di sini kita lihat ada jaringan infrastruktur atau infrastruktur network, di mana jaringan pertama ini adalah aplikasi jaringan infrastruktur. Ini tentunya ditujukan untuk perkantoran atau menyediakan jasa seperti hotspot, atau di sini kita lihat peralatan WLAN diinstalasi sebagai pengganti sistem kabel, sehingga dapat memberikan penghematan biaya yang cukup besar. Karena tentunya untuk jaringan WLAN ini adalah jaringan di mana tentunya
hanya diakses pada suatu tempat atau yang terkecil saja dengan menggunakan instalasinya adalah tentunya tidak menggunakan kabel. Karena di dalam jaringan terdapat dua jenis yang tentunya digunakan. Yang pertama adalah jaringan menggunakan kabel dan jaringan tidak menggunakan kabel atau dikenal dengan Wi-Fi atau Wi-Fi yang tentunya disebutkan di lingkungan-lingkungan sosial kita. Di mana kita lihat di sini jaringan kabel backbone masih tetap diperlukan dan terhubung ke server. Tentunya ini dibantu dengan jaringan kabel. Untuk jaringan nirkabel kita lihat di sini, untuk jaringan nirkabel kemudian dipecahkan menjadi beberapa bagian yang disebut dengan sel. Masing-masing dilayani oleh stasiun pangkalan atau base station atau access point atau AP yang tentunya ini di kalangan-kalangan sekolah khususnya bagi anak-anak SMK yang ada di bidang teknik jaringan komputer ini, kata-kata ini yang mungkin tidak lazim lagi bagi mereka di mana selalu disebut dengan istilah BS atau base station atau yang satunya lagi disebut dengan AP atau access point. Ini salah satu perangkat yang tentunya digunakan untuk berbagi dan juga menerima akses layanan jaringan Wi-Fi. Yang dimana base station atau access point ini yang bertindak sebagai pengendali atau sel yang bersangkutan. Tentunya setiap akses point dapat memiliki jangkauan antara 30 dan 300 meter tergantung pada lingkungan dan lokasi akses point. Jadi ini salah satu bagian dari jaringan infrastruktur. Selanjutnya kita lihat di sini jaringan yang kedua adalah untuk jaringan ad hoc dari masih sama dua jenis jaringan WLAN. Di sini yang kedua adalah jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc ini adalah jenis jaringan lain yang tentunya dapat digunakan yang disebut dengan jaringan ad hoc. Jaringan ini terbentuk ketika sejumlah komputer dan peripheral, contohnya printer dan scanner, pada satu lokasi ingin dihubungkan bersama antara satu dengan yang lainnya. Hubungan sejumlah komputer atau perangkat peripheral atau perangkat tambahan ini mungkin diperlukan ketika beberapa orang sedang berkumpul dan memerlukan aktivitas berbagi data atau juga perlu mengakses printer tanpa harus menggunakan koneksi kabel. Dan ini teman-teman sahabatku semuanya dimanapun berada, khususnya juga adik-adik peserta didik yang ada di dunia teknik jaringan komputer dan telekomunikasi atau di bidang TKJ SMK. Ini salah satu teknologi yang tentunya juga tanpa menggunakan kabel dan juga tanpa menggunakan jaringan internet yang diperlukan di mana khusus bagi komunitas terkecil yang tentunya ingin berbagi informasi atau berbagi komunikasi, berbagi data yang tentunya jaringan ini bisa digunakan melalui komponen tertentu misalnya komputer atau komponen tambahan lainnya yang ada pada komputer yang ingin terintegrasi atau terhubung agar supaya bisa berbagi data yang tanpa menggunakan jaringan internet. Jadi ini teman-teman dua jenis jaringan WLAN yang tentunya ada juga di lingkungan sosial kita dan sampai saat ini kita gunakan. Oke, itu teman-teman sahabatku semuanya, di mana saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman sahabatku semuanya yang telah mengikuti topik pembahasan mengenai Wi-Fi yang tentunya saat ini kita gunakan di lingkungan sosial kita, mulai dari penjelasan apa itu Wi-Fi, bagaimana cara kerja Wi-Fi, dan tentunya ada dua jenis layanan, khususnya adalah khusus pada jaringan WLAN yang tentunya ada di lingkungan sosial kita yang tentunya banyak kita gunakan, akan tetapi kita belum tahu layanan apa saja yang saat ini kita gunakan. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman sahabatku semuanya, adik-adik peserta didik yang ada di dunia teknik jaringan komputer dan telekomunikasi yang telah mengikuti penjelasan mengenai topik Wi-Fi yang saat ini kita gunakan. Tetap semangat buat teman-teman sahabatku semuanya. Tidak lupa juga like, komen, dan subscribe channel Yesaya 07. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih.